Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya membahas tentang Bismillah. Oke, untuk teman-teman yang saya cintai dan saya muliakan, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan ya. Dan tidak lupa untuk menonton video ini sampai selesai, karena video ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan saya kali ini akan memberitahu bagaimana mengijazahkan Bismillah. Dan teman-teman juga harus mengetahui khasiat yang sangat dahsyat dari ayat Bismillah. Yang pastinya teman-teman mengetahui ya, setiap umat muslim diwajibkan untuk membaca Bismillah setiap melakukan kegiatan apapun. Selalu menyebut kata Bismillah. Bismillah itu ialah dengan arti Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini sifatnya Rahman Rahim ya teman-teman ya. Dan mengapa saya berbicara seperti ini? Dulu saya pernah meminta ya kepada leluhur saya amalan, dan saya dikasih amalan suruh mengamalkan Bismillah. Dan pada saat itu saya itu ya umur masih terbilang sangat muda ya teman-teman ya. Kira-kira saya umur tuh kira-kira 12 tahunan lah. Dan saya disuruh mengamalkan Bismillah itu sama leluhur saya. Dan saya ada nazar ya, keinginan untuk sesuatu. Dan saya disuruh mengamalkan Bismillah. Dan di video kali ini saya mengasih tahu atau memberi penjelasan tentang Bismillah. Ternyata dahsyat sekali ya Bismillah itu ya teman-teman. Bismillah juga pernah dikasih ya ke Ratu Bilqis ya, Ratu Saba ya. Yang awal suratnya ialah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yaitu ditujukan untuk Ratu Bilqis ya. Dan dia orang yang pertama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim kepada Ratu Bilqis, teman-teman. Teman-teman boleh cek di manapun ya tentang karomah atau khasiat ilmu Bismillah ini ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin mengamalkannya, teman-teman harus mengijazahkannya kepada qabiltunya, ialah kepada yang pertama mempunyai kata-kata Bismillah itu teman-teman. Ialah pertama itu kita harus melakukan tawasul teman-teman. Kalau mau kita itu mau qabiltu ya, qabiltunya bukan kepada malaikat ya, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Dan malaikat Jibril sebagai pelantara yang diperintah oleh Allah untuk ayat Bismillah itu teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman kalau mau qabil tuh ialah baca tawasul kepada Nabi Sulaiman. Al-Fatihah teman-teman, jangan sampai enggak. Al-Fatihah biar tersampaikan, biar terikat amalan Bismillah itu. Paham ya teman-teman? Nah setelah itu teman-teman juga harus Al-Fatihah juga kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Al-Fatihah juga. Jangan qabil tuh doang. Jadi Al-Fatihah untuk mengikat.
Jelas nggak ya teman-teman ya? Jadi sebelum kita mengamalkan bismillah, kita harus ijazah dulu kepada yang punya, ya kepada nabi ya. Nabi kita pertama, kita tawasulnya kepada para nabi, para sahabat nabi, kepada malaikat yang dipimpin komando malaikat Jibril ya, dan juga kepada khusus Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nanti di situ Al-Fatihah ya, qabiltunya ya. Jangan enggak, karena Al-Fatihah itu ibarat pengikat ya teman-teman ya, harus dipahami. Al-Fatihah itu penting. Jangan qabiltu kepada qabiltu doang. Jadi nggak ada Al-Fatihahnya, nggak ada pengikatnya. Sama aja kita tuh ngambil sesuatu nggak diikat, jadi ya ambak-ambakan teman-teman, berantakan. Jadi pengikatnya itu adalah Al-Fatihah. Jadi qabiltu kepada, misalnya ini yang punya pada saya, si dari leluhur saya sih, qabiltunya kepada Nabi Sulaiman ya. Jadi diikat dengan Al-Fatihah. Paham ya teman-teman? Lalu teman-teman di situ baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 555 ya, untuk meminta hajat ya. Terserah itu, karena banyak sekali di situ kandungannya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Apa teman-teman mau minta kekayaan, di situ juga bisa. Yaitu tadi 555 kali. Jadi teman-teman harus zikir 555 kali ya. Nah nanti setelah zikir itu teman-teman berdoa apa yang ingin teman-teman mau di situ. Nah begitu pula saya juga disuruh begitu kepada leluhur saya dulu ya. Ternyata kata-kata ayat bismillah itu sangat dahsyat teman. Kalau teman-teman tidak percaya, boleh malam ini dilakukan, boleh, dan buktikan. Tapi ingat, qabiltunya kepada yang tadi saya sebutkan ya. Jangan nggak pernah baca Al-Fatihah, karena itu pengikat ya teman-teman. Di sini kalau misalnya qabiltunya kepada malaikat, saya patahkan, karena malaikat Jibril itu ibaratnya sebagai pelantara yang diperintah oleh Allah gitu teman-teman ya. Kalau qabiltunya kepada malaikat Jibril itu saya bantahkan, karena beliau pelantara dari Allah gitu. Paham ya teman-teman? Jadi qabiltunya Al-Fatihah ya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di sini juga saya harus perjelas lagi ya, bahwa bismillah itu sangat dahsyat. Dan apabila teman-teman mau melakukan, ada sesuatu masalah di keluarga teman-teman atau orang lain, teman-teman bisa melakukannya. Setelah teman-teman baca bismillah itu, lalu teman-teman berdoa apa najar teman-teman. Misalnya teman-teman ada keinginan, atau teman-teman yang orang lain minta kepada teman-teman untuk membantu ya keluarganya karena bermasalah, selek dari bercerai, pengen bercerai gitu. Nanti teman-teman bisa pakai amalan bismillah itu yang sudah diqabiltukan kepada Nabi Sulaiman ya. Begitu teman-teman. Dan doanya ya Allah, ya Rasulullah, saya minta karomah, khasiat dari bismillah ini, agar orang tersebut luluh cinta lagi kepada suaminya, atau cinta lagi kepada istrinya, dan timbullah kasih dan sayangnya kedua-duanya. Seperti itu teman-teman.
Jadi bismillah itu bisa kemana aja teman-teman, kemana aja maunya. Maksud saya teman-teman paham ya, artinya kemana-mana tuh ya, contohnya misalnya ada permasalahan ya, permasalahan ada orang seperti mau nagih hutang, padahal teman-teman belum punya uang gitu ya, belum punya uang. Nah teman-teman bingung kan untuk membayar nih si penagih hutang ini, karena biasanya sih jatuh temponya dikasih waktu ya, biasanya 3 hari lah untuk membayarnya. Nah teman-teman bisa coba amalan bismillah ini ya, tapi ya teman-teman harus amalkan 1000 ya, untuk mendatangkan rezeki ya. Bukan artinya rezeki tiba-tiba datang duit plek, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi rezeki itu lewatnya dari mana aja, nanti buktiin sama teman-teman. Ini kalau teman-teman kepepet ya, bisa dibuktikan amalan bismillah ini ya, yang dikabulkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Dan tadi tata caranya saya udah sebutin ya teman-teman ya. Teman-teman bisa diperjelas lagi di video saya ini, teman-teman tinggal putar lagi video saya ini ya. Dan teman-teman kalau misalnya kurang paham juga, teman-teman bisa komentar di komentar ya. Dan jangan lupa ya di subscribe. Dan di sini juga saya ya, agar teman-teman bisa share ke manapun teman-teman mau, jika teman-teman suka dengan video ini. Oke ya teman-teman, kalau memang ada kata-kata yang salah atau persamaan, saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.